Assalamualaikum, baik lagi dengan Pak Tua di episode 4 dari Pak Tua Mencari Sapi. Bagi yang belum tahu dan baru mengikuti, sebaiknya nonton di episode 1-3 dulu, baru menonton di episode 4. Saya minta maaf pertama kenapa tidak mengeluarkan video di minggu lalu, karena kesibukan yang tidak bisa diingatkan, jadi baru bisa rilis video minggu ini. Video minggu ini nggak panjang, seperti gambar di sebelah, itu find out fuck around. Jadi 2 minggu terakhir sepertinya saya melakukan blunder yang senarasi dengan meme ini. Jadi kalau di video kedua saya sempat sampaikan bahwa kita ada minus cukup lumayan, jadi di minggu lalu sebenarnya sudah coba kita kejar dan nyaris impas, cuman sesuai meme di sebelah, find out and fuck around. Jadi ya namanya juga fuck around and I find out, sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal bodoh di saat market yang sedang menuju support. Jadi nanti saya akan tunjukkan list sahamnya, tapi kira-kira narasi video ini seperti itu, tidak panjang. Saya juga nggak terlalu banyak bahas analisa saham, hanya ada satu saham yang mungkin kita akan bahas. Kita tidak evaluasi saham sebelumnya karena nanti kalau diperhatikan daftar saham yang kami jual beli, rasanya bisa teman-teman perhatikan, sebenarnya itu hanya nyopet sehari saja. Jadi secara chart tidak banyak yang bisa ditunjukkan. Why-nya juga tidak terlihat kalau kenapa itu dibeli, itu saya sudah cek, rasanya kurang memberi edukasi yang baik gitu. Jadi tidak kita bahas. Kita mulai dari list saham dulu ya. Jadi bisa dilihat di gambar di sebelah, ada 19 transaksi kita hingga tanggal 20 Mei. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan di video pertama, kita kan ada video kedua kita ada 6 transaksi, dari semuanya minus kecuali 1. Lalu di minggu selanjutnya lumayan dominan hijau ya, sampai di baris berwarna kuning itu. Jadi memang kita berusaha mengejar minus yang terjadi di minggu kedua, dan saya rasa tinggal 0, sekian persen lagi harusnya impas gitu. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, kita rasanya mendapat pelajaran berharga kalau kita find out kita factor out terlalu banyak. Jadi kita find out sebaiknya jangan terlalu mengambil risiko di saat market yang sedang menuju support, apalagi supportnya masih jauh. Dan memang minggu ketiga itu saya ada keluar kota, jadi kurang memperhatikan market ya, tapi tidak menjadi alasan. Sehingga bisa dilihat sebenarnya minusnya nggak banyak, cuman value-nya yang besar. Jadi kita kembali menutup minggu keempat ini dengan episode keempat ini dengan minus. Sayang sekali, saya pikir kita bisa mengakhiri bulan Mei dengan positif ya. Mudah-mudahan masih ada 1 minggu lagi kita bisa kejar itu. Mudah-mudahan bisa kita capai. Biar nanti bulan Juni kita tinggal mencari cuan senilai harga sapi. Mudah-mudahan 1 bulan tercapai. Kira-kira untuk list saham seperti itu, nggak ada yang menarik dari daftar ini yang bisa kita bahas secara detail. Justru yang menarik adalah saham-saham yang saya bahas di episode pertama ya, ada ASA, LPKR, dan apa satu lagi lupa saya. Dan LPKR saya beli, bisa dilihat hijau warnanya karena memberi return yang positif gitu. Rasanya itu video ini jangan exit dulu, kita akan bahas satu saham yang menurut saya bisa kita perhatikan di minggu depan. Saham yang menurut saya layak kita perhatikan di minggu depan atau 2 minggu ke depan itu Goto. Tapi sebelum memutuskan apakah Goto ini menarik atau tidak, nanti sangat tergantung dari posisi IHSG ya. IHSG saat ini sedang menuju support, jadi kita lihat apakah saat IHSG sudah semakin mendekati support, pergerakan Goto ini semakin menarik atau tidak.
jika dia berhasil menembus 120, harusnya yang dituju adalah 170 ya. Mudah-mudahan begitu. Cuman pertama kita tahu catatan pertamanya adalah IHSG harus sudah mendekati support, dan mudah-mudahan ada price action yang menunjukkan dia rebound menuju resistennya, karena kita tahu IHSG sedang sideways. Yang kedua, kita tahu Goto ini saham gajah ya, susah sekali diangkat. Jadi keraguan saya sebenarnya hanya di situ, karena berat sekali untuk mengangkat dia hingga 170 harusnya. Jadi itu juga sebuah variabel yang harus diperhatikan dalam menentukan size-nya nanti, karena ini saham yang lumayan berat untuk diangkat hingga 170, itu sekitar 40%. Artinya kalau Goto sampai naik 40%, IHSG bisa sampai ke resisten rasanya ya. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan. Hanya satu saham ini yang saya temukan cukup menarik, yang lainnya 500-an saham di IHSG tidak ada yang menarik, kecuali memang Senin atau Selasa depan ada pembalikan harga dari saham-saham yang saat ini sedang mencari supportnya. Itu bisa saja kembali muncul saham-saham yang akan menarik gitu kan. Jadi belum tentu saham lain tidak menarik, karena yang ditemukan di hari Minggu ini hanya Goto yang menarik. Semua tergantung dari hari Senin dan pergerakan IHSG dari Senin besok. Saya rasa itu. Ingat, jangan percaya apa yang dikatakan oleh orang di internet. Lakukan analisa secara mandiri, karena keputusan dan jual dan beli yang Anda lakukan adalah tanggung jawab Anda sendiri. Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.